Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Rewan Samuel Siombing dengan NIM 11S22026 dari Prodi S1 Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya pada praktikum dasar pemrograman pada week yang ke-14. Saya akan langsung masuk pada presentasi saya. Yang pertama mengenai tantangan praktikum yaitu rectangle. Program di atas merupakan sebuah program untuk menghitung luas dan keliling panjang berdasarkan input panjang dan lebar yang diberikan oleh pengguna. Program menggunakan struktur untuk menyimpan nilai panjang dan lebar, dan kemudian melakukan perhitungan luas dan keliling pada fungsi tampil data. Setelah itu, program akan menampilkan nilai luas dan keliling yang telah dihitung. Nah, definisinya in main, fungsi awal dalam bahasa C untuk memulai eksekusi. Ada juga terdapat fungsi in, menyimpan bilangan bulat tanpa desimal, yaitu float menyimpan bilangan desimal, cara menyimpan sebuah karakter, scanf digunakan untuk membaca masukan dari pengguna, printf menampilkan output ke layar atau konsol, return untuk sebuah penataan yang digunakan di dalam sebuah fungsi untuk mengembalikan nilai nol ke pemanggilan fungsi, yang artinya sebagai indikasi bahwa fungsi telah berhasil dibuat dengan benar dan tidak ada kesalahan. Struk tipe data yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa variabel dengan jenis data yang berbeda dalam satu kesatuan atau struktur. Nah, struk ini adalah fungsi yang baru yang kita temui pada bagian praktikum pada week yang ke-14. Ya, selanjutnya yaitu void adalah tipe data dalam suatu pemrograman menandakan bahwa suatu fungsi tidak akan mengembalikan nilai. Nah, masuk pada bagian realisasi atau algoritmanya, yang pertama buatlah sebuah variabel struct dengan nama luas keliling yang memiliki dua buah variabel float, yaitu panjang dan lebar. Langkah selanjutnya, buatlah sebuah fungsi tampil data yang menerima parameter sebuah variabel struct luas keliling. Langkah selanjutnya, di dalam fungsi tampil data, hitung nilai luas persegi panjang dengan rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Lalu simpan ke dalam variabel luas. Setelah itu, cetak nilai luas persegi ke layar dengan format luas atau nilai luas di dalam fungsi karakter. Nah, setelah itu hitung nilai keliling persegi panjang dengan rumus keliling 2 kali panjang tambah lebar lalu simpan ke dalam variabel keliling. Langkah selanjutnya, cetak nilai keliling persegi panjang ke layar dengan format keliling, nilai keliling. Di dalam fungsi main, buatlah sebuah variabel struct luas keliling. Selanjutnya, minta pengguna memasukkan nilai panjang dan lebar persegi panjang. Nah, setelah itu, nilai panjang akan disimpan dan akan dimasukkan pengguna ke dalam variabel struct luas keliling. Dan langkah yang terakhir yaitu panggil fungsi dengan parameter variabel struct luas keliling. Dan program atau codingan yang saya telah buat akan berjalan sesuai dengan tujuannya. Nah, masuk pada bagian realisasi bahasa C. Coba ada bagian yang pertama, kita akan eh, melihat header di sini, yaitu include std.h. Nah, setelah itu kita akan memasukkan fungsi thread. Definisinya tadi saya telah sebutkan pada bagian laporan praktikum saya. Nah, setelah itu kita membuat luas keliling. Nah, di dalam fungsi struct ini kita memasukkan fungsi float dan yang terdiri dari panjang dan lebar. Setelah itu kita akan menggunakan fungsi void tampil data struk luas keliling LAK. Nah, ini adalah bagian dari luas keliling dan akan melambangkan luas keliling tersebut. Nah, setelah itu float luas sama panjang dikali lebar. Dia akan memprint persen 2 titik F untuk 2 di belakang koma. Nah, setelah itu dia juga akan memasukkan keliling yaitu 2 kali LAK panjang dan LAK lebar dan akan disimpan pada bagian floating point keliling. Dan luas akan eh, disimpan pada bagian floating point luas. Nah, setelah itu in main stroke luas keliling adalah bagian fungsinya ya. Jadi kita akan memanggil fungsi void dalam fungsi tersebut yaitu tampil data. Nah, kita masukkan. Nah, di sini kita akan masukkan panjangnya sebanyak 2, lebarnya sebanyak 3. Maksudnya akan 6 cm dan kelilingnya akan 12 cm.
Selanjutnya kita masukkan panjang 4 dan lebar 5. Luas akan 20 cm dan kelilingnya akan 40 cm. Masuk pada bagian yang kedua yaitu date. Nah, program ini adalah sebuah program dalam bahasa C yang memiliki fungsi untuk menampilkan tanggal hari ini, tanggal sebelumnya, dan tanggal selanjutnya. Program ini juga akan melakukan pengecekan apakah tanggal yang dimasukkan valid atau tidak. Nah, program ini terdiri dari beberapa definisi, yaitu in main, fungsi awal dalam bahasa C untuk memulai eksekusi. Yang kedua, in menyimpan bilangan bulat tanpa desimal, printf menampilkan output ke layar atau konsol, karakter menyimpan huruf pada program atau inputan, scanf digunakan untuk membaca masukan dari pengguna, malloc digunakan untuk mengalokasikan sejumlah memori secara dinamis pada runtime. Nah, masuk pada bagian realisasinya. Bos yang pertama itu membuat struktur tanggal, tipe data hari, bulan, dan tahun. Selanjutnya buat fungsi cek tanggal. Selanjutnya jika tanggal tidak valid, maka fungsi cek tanggal mengembalikan nilai 0 atau eh, mengembalikan nanti di printf-nya tidak valid. Nah, yang selanjutnya buat fungsi tampil hari dengan parameter tipe tanggal. Yang kelima yaitu cek apakah tanggal valid. Yang keenam jika tanggal tidak valid, tampilkan pesan dan tidak valid. Jika tanggal valid, tampilkan tanggal yang diberikan. Nah, yang ke-8 buat variabel tipe. Yang 9 ada beberapa definisi. Jika tanggal diberikan adalah tanggal 1 Januari, tanggal sebelumnya adalah 31 Desember pada tahun sebelumnya. Yang 10 buat variabel tipe dan tanggal untuk menyimpan tanggal selanjutnya. Yang ke-11 jika tanggal diberikan adalah tanggal terakhir dari bulan Desember, tanggal selanjutnya adalah tanggal 1 Januari pada tahun berikutnya. Nah, ada juga beberapa definisi atau kondisinya. Dan yang terakhir adalah tampilkan tanggal sebelum tanggal selanjutnya. Jadi di sini program ini akan menampilkan tanggal dan hari di mana kita mengetik program tersebut ya. Jadi jadinya kita masukkan input hari eh, tanggal 7 bulan 5 tahun 2020, maka dia akan menginfokan hari yang sekarang dan akan di print hari yang sebelumnya dan akan di print juga hari yang selanjutnya. Nah, masuk pada bagian programnya seperti biasa kita akan melindungi uh, header include std.h. Yang pertama, setelah tanggal, integer hari, integer bulan, integer tahun. Nah, in cek tanggal, stroke tanggal, tanggal. Jadi, waktu dia mencek tanggal, dia akan masukkannya pada bagian stroke. Nah, di sini programnya akan memasukkan beberapa kondisi di mana apakah tanggal tersebut valid. Nah, jadi, ketika tanggal tahunnya lebih kecil dari 0, maka eh, tahun negatif tidak valid. Nah, di sini juga ada beberapa kondisi-kondisi tersebut. Nah, setelah itu kita akan di sini membuat void tampil hari. Nah, sebelumnya kita akan mencek tanggal pada bagian programnya. Misalnya kita jalankan. Pada bagian di sini, nah pada bagian ini if, nah jadi kode program tersebut akan berjalan terlebih dahulu mencek tanggal. Misalnya kita memasukkan min 1, 1, 2. Nah, setelah itu dia akan mencek data tidak valid. Tapi ketika kita tapi ketika kita memasukkan tanggal yang valid, dia akan otomatis bekerja. Nah, setelah itu dia akan masuk pada bagian menentukan hari sebelumnya dan menentukan hari selanjutnya. Nah, setelah di sini ada juga beberapa kondisi if hari salah satu jadi di sini tanggal ya. Tanggal ini bagian dari struk tanggal itu TGL. Nah, di sini ada terdapat kondisi-kondisinya. Nah, setelah di sini juga ada terdapat tahun kabisat ya. Nah, selain dari kondisi tersebut,
kondisi khusus, misalnya pergantian bulan, pergantian tahun, pergantian kabisat, pergantian eh, hari pada ini, pada bulan sebelumnya. Nah, ketika kondisi yang di sini eh, tidak terpenuhi atau tidak khusus, maka dia akan mengalihkannya ke sini. Itu harinya akan dikurang satu pada hari sebelumnya, dan pada hari selanjutnya harinya akan ditambah satu. Jadi hari selanjutnya ini adalah kebalikan dari hari sebelumnya. Nah, setelah itu kita akan membuat integer main dan akan memanggil fungsi dari atas, yaitu printf, scanf, dan tampil hari. Nah, printf ini untuk memprint tahun dan tanggalnya, setelah itu dia akan memanggil fungsinya, yaitu tampil hari. Baik, sekian presentasi saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.